رمضان تجلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dan juga kesehatannya kita bisa beraktivitas dalam kondisi sehat walafiat, khususnya dalam bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW karena atas bimbingan dan arahan beliau kita bisa mengenal Islam, kita bisa beraktivitas secara islami dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa UM Channel yang berbahagia, salah satu penanda bahwa kita telah memasuki bulan suci Ramadan adalah pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah. Dalam kesempatan kali ini kami akan sedikit memaparkan aspek kesejarahan sholat tarawih yang ditinjau dari masa baginda Muhammad SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan dalam konteks kekinian. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi pada suatu malam berada di dalam masjid. Beliau sholat dan diikuti oleh para sahabat. Pada hari berikutnya Nabi Muhammad melakukan sholat tarawih seperti di hari pertama dan jamaah yang mengikutinya bertambah banyak. Kemudian di hari ketiga dan keempat para sahabat berkumpul di masjid untuk menanti kedatangan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat jamaah tarawih secara bersama-sama. Namun Nabi Muhammad tidak kunjung hadir sampai fajar menyingsing. Beliau menjelaskan perihal ketidakhadiran beliau di masjid semalam dan beliau bersabda, "Aku telah melihat apa yang kalian lakukan, tidaklah mencegahku untuk keluar sholat bersama kalian, kecuali aku khawatir sholat ini atau sholat tarawih akan difardukan atas kalian." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa UM Channel yang berbahagia, Nabi Muhammad sengaja tidak melanjutkan sholat tarawih di masjid ini di hari-hari berikutnya karena muncul kekhawatiran ada anggapan bahwa sholat tarawih hukumnya wajib. Sunnah ini kemudian berlanjut sampai masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Atas gagasan Khalifah Umar dan disepakati oleh seluruh sahabat, beliau melakukan dan menginisiasi sholat jamaah tarawih secara rutin di masjid hingga akhir Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa telah terjadi perbedaan konteks di zaman Nabi, zaman Abu Bakar dengan masanya Umar bin Khattab, sehingga terjadi praktik yang berbeda dalam pelaksanaan sholat tarawih. Bila di masa Nabi masih sangat rentan diyakini bahwa sholat tarawih secara berjamaah hukumnya wajib dilaksanakan, maka alasan tersebut hilang saat masa kepemimpinan Sayyidina Umar, sehingga beliau menginisiasi dan menawarkan ijtihad perihal pelaksanaan sholat jamaah tarawih secara rutin di masjid. Sehingga di sini nampak bahwa ada proses ijtihad yang menyelubungi pelaksanaan sholat jamaah tarawih yang kita temui, yang kita lakukan sampai hari ini. Oleh karena itu, bagaimana hal yang perlu kita cermati adalah kontekstualisasi pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah dalam kondisi pandemi pada hari ini perlu kita lakukan secara kontekstual dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan sholat jamaah tarawih di masjid sesuai anjuran ataupun rekomendasi pemerintah terkait protokol kesehatan guna mencegah
dan menekan laju penyebaran infeksi COVID-19, di mana itu merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk menjaga saudara, tetangga, ataupun kerabat di sekitar kita supaya tetap sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Demikian penjelasan mengenai sejarah dari sholat tarawih. Semoga kita bisa diberi kekuatan untuk melakukannya secara istiqomah serta menjalankannya dengan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tajalla wa